Amat terasa perjalanan daripada Partai Nasdem sudah hampir 14 tahun. Kongres ketiga yang telah pernah kita laksanakan bersama sudah kita laluin, dan ini adalah rapat kerja nasional yang pertama. Bangsa ini begitu luar biasa mendapatkan sesuatu yang sudah given, yang sudah diberikan, automatically ada di negeri kita hari ini. Dengan semua kelebihan-kelebihan yang ada pada negeri kita. Kita mau bicara luas wilayah kita, posisi strategis wilayah kita, kemampuan sumber daya alam kita, kemampuan juga jumlah penduduk yang kita miliki. Ini semuanya merupakan anugerah yang luar biasa. Sejak awal pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo yang sudah berjalan 10 bulan, kita mengatakan Partai Nasdem adalah partai pendukung yang ikut dalam koalisi pemerintahan Prabowo. Sejak awal kita menyatakan, kita juga memahami, dan bukan hanya kita, termasuk Presiden Prabowo pun memahami begitu kompleksnya permasalahan yang ada dalam interaksi kehidupan keseharian kita berbangsa dan bernegara. Dari semua aspek kehidupan itu sendiri. Artinya, memang amatlah tepat ketika diperlukan kekuatan untuk mensinergikan seluruh potensi yang ada dan dimiliki oleh anak bangsa ini. Halo pemirsa, Partai Nasdem baru saja menggelar Rapat Kerja Nasional 2025 di Kota Makassar. Mengusung tema kemandirian berpikir demi kemajuan bangsa, kemandirian berpikir dimaknai sebagai sikap kritis dan teguh pada prinsip demi mengawal pembangunan Indonesia ke depan. Untuk membahasnya lebih jauh, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Halo Bapak, apa kabar Pak? Baik. Sehat ya Pak? Insya Allah baik, sehat. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat atas suksesnya rangkaian Rakernas Partai Nasdem. 14 tahun perjalanan Partai Nasdem memasuki Rakernas pertama setelah Kongres ketiga. Sebagai Ketua Umum Pak Surya, apa catatan baik dari sisi pencapaian maupun evaluasi dalam perjalanan Partai Nasdem sampai saat ini? Ya tentunya saya berbesar hati sekali bahwasanya arti kehadiran institusi partai politik yang bernama Nasdem ini telah melalui suatu proses perjalanan tanpa terasa mencapai usia 14 tahun. Paling tidak ada 3 pemilu yang kita telah lalui. Iya. Dan walaupun harapan, obsesi, target yang belum tercapai sebagaimana yang dikehendaki, tapi kita tetap harus mensyukurinya itu. Kenapa? Karena eskalasi peningkatan dari pemilu yang pertama, kemudian berikutnya yang kedua, tahapan kedua, dan seterusnya ketiga, itu berjalan secara konsisten. Jadi katakanlah ketika pertama sekali partai ini didirikan, kita langsung dalam berapa waktu, ya, kurang dari 1 tahun mengikuti pemilu. Ya. Nah, apa yang bisa kita lihat di sana? Satu hal yang jelas, semua banyak para pihak meragukan kalau partai ini tidak akan bisa eksis lama, dan tidak mungkin kan dia akan bisa masuk ke parlemen dengan batasan parliamentary threshold yang sudah ada. Iya. Kita mensyukurin ya, pemilu yang pertama kita terakumulasikan suara secara nasional, kalau dibulatkan itu 7%. Itu saya pikir patut disyukurin, ada 36 kursi di sana, Dewan. Dan itu pencapaian yang luar biasa untuk sebuah partai baru, Pak Surya. Saya pikir ya, walaupun ini obsesinya kita taruh yang paling lebih besar daripada itu. Iya. Nah, tahapan pemilu berikutnya kita ikutin juga.
kita kembali menaruh harapan besar, obsesi besar, target yang besar. Tapi kita belum mendapatkan seperti apa yang kita harapkan. Kembali lagi kita bersyukur juga kita masih mendapatkan kesempatan kenaikan kursi. Iya. Mungkin 20 kursi sebagai partai politik pengikut pemilu tahun 2019 yang paling terbanyak kenaikan kursinya Iya. di antara seluruh peserta pemilu. Ini patut kita syukuri. Nah, tahap ketiga yang terakhir pada 2024 ini, ya dengan satu situasi yang amat dinamis sekali, terjadi dialektika romantika yang luar biasa, karena memang itulah apa yang dipahami oleh Nasdem. Kita masih bersyukur juga ada tambahan kursi, paling tidak 10 kursi di Dewan kita, hingga sekarang kita mencapai perolehan kursi 69 kursi. Ya. Jadi trennya sebenarnya sangat positif untuk Partai Nasdem. Ada tren kenaikan dari waktu ke waktu. Dan Pak Surya, kemarin saat menyampaikan pidato pembukaan di Rakernas ini, kembali Pak Surya menegaskan dukungan Nasdem kepada Presiden Prabowo. Bahkan Bapak sampaikan, ini dukungan bukan hanya sekedar lip service, melainkan totalitas dengan ketulusan hati. Ya. Bahkan cukup sering Bapak tegaskan itu. Pesan dan masuk dari penegasan ini apa, Pak Surya? Sesuai dengan komitmen kita untuk mendirikan institusi partai politik ini. Kita menempatkan kepentingan nasional interest bangsa, bahkan di atas kepentingan partai kita sendiri. Untuk itu kita membuat tema besar, gerakan perubahan untuk merestorasi bangsa ini. Sekarang kita memasukin sebuah kepemimpinan baru hasil pemilu. Ya. Tahun 2024 yang lalu. Kurang lebih sekarang memasuki 10 bulan masa pemerintahan. Sejak awal, hanya setengah jam saja KPU secara resmi atau Mahkamah Konstitusi secara resmi memberikan penjelasan pada waktu itu. Presiden hasil pemilu yang sah, yakin adalah Pak Prabowo. Kita memberikan ucapan selamat. Menerima hasil pemilu itu, memberikan dukungan ke atas kepemimpinan. Nah, bagaimanapun juga kemampuan utama yang kita yakinin bisa membuat suatu proses perubahan yang lebih berarti. Dengan proses perubahan yang akselerasinya sedemikian rupa. Iya. Tidak banyak elemen dan komponen manapun yang bisa kita harapkan kecuali pemerintah itu sendiri. Hari ini. Kita butuh pemerintahan yang kuat. Pemerintahan yang kuat, yang memiliki kemampuan mengatur seluruh sistem dan lalu lintas kehidupan dengan segala aspek kehidupan yang kita miliki di negeri ini. Nah, pemerintahan yang kuat ini, dia memerlukan dukungan. Dia tidak bisa bekerja sendiri, sekuat apapun. Karena apa? Karena permasalahannya yang ada di negeri kita sendiri adalah permasalahan yang cukup kompleks. Hampir semua aspek kehidupan itu memerlukan perhatian kita secara serius. Nah, kepemimpinan Presiden Prabowo, saya yakinin dia tetap memerlukan sparring partner yang bisa memberikan masukan, yang bisa memberikan penilaian. Nah, institusi partai politik yang bernama Nasdem ini, jelas dia tidak mempunyai portofolio dalam kabinet kerja Prabowo. Tapi tidak kurang artinya partisipasinya, dukungannya. Bahkan lebih kita tandaskan lagi, dukungan kita ini bukan lip service. Kita mau benar-benar pemerintahan ini berhasil. Iya. Pemerintahan berhasil, kita ikut menopang keberhasilan itu. Nah, bayangkan ketika pemerintahan ini tidak berhasil. Bukan hanya pemerintahan sendiri yang tidak berhasil, kita semua juga tidak berhasil. Tidak kita juga berhasil. gagal. Apalagi Nasdem. Ya. Itu berat sekali. Nah, jadi sederhana sekali. Nah, kalau mendukung, berikanlah dukungan dengan kesadaran yang penuh, dengan ketulusan hati. Saya pikir itu yang dibutuhkan hari ini. Bukan hanya dukungan-dukungan yang sesaat karena faktor pertimbangan pragmatis, kemudian berpikir serba instan untuk mendapatkan perhatian dari otoritas yang paling tertinggi, Presiden Republik Indonesia. Saya pikir bukan, itu bukan Nasdem. Itu bukan karakter Nasdem, bukan, ya?
Bagaimana dia mau konsisten membawa gerakan perubahan ini? Yang intisarinya perubahan itu adalah perubahan mindset kita, cara berpikir kita. Bagaimana kita mampu mengajak dan membangun kesadaran bersama untuk semakin mengurangi karakter kemunafikan yang ada dalam kehidupan keseharian kita. Kita tahu kita tidak hidup abadi di dunia ini. Negeri ini membutuhkan lebih banyak suri keteladanan yang memungkinkan agar kebijakan-kebijakan yang begitu hebat strategis, ya, aplikasinya juga berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Tidak hanya kebijakannya yang baik, tapi aplikasi yang ada di lapangan, yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ya, tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, ini yang saya katakan dalam forum Rakernas ini, mengingatkan kembali. Kita memang tidak secara jujur dalam pemilu yang lalu memberikan dukungan terhadap Pak Prabowo sebagai calon presiden. Tapi sudah terpilih kita menyatakan. Harus fair kan Pak? Kita akuin itu. Nah sekarang pimpin bangsa ini. Dia pemimpin bangsa ini. 10 bulan barangkali belum menunjukkan keberhasilan yang luar biasa. Tapi inilah, dia tetap memerlukan dukungan. Agar pikiran-pikiran dan polisi yang begitu strategis hebat. Kemandirian pangan misalnya, kemandirian energi misalnya. Ini saya pikir hal-hal yang luar biasa, tidak mudah untuk merealisasikan pikiran-pikiran strategis seperti ini. Nah, salah satu yang kita berikan dukungan dalam arti kata bagaimana memahami kebijakan-kebijakan tersebut dan berada pada posisi yang dimana kita menjaga unsur stabilitas nasional ini. Nah, Nasdem paling tidak harus bisa turut serta menjaga stabilitas nasional. Tidak terjebak pada pikiran-pikiran pragmatis sesaat hingga menambah kegaduhan yang ada. Pemerintah tidak bisa bekerja sebagaimana kita harapkan. Itu Afi. Dalam konteks wajib kita menjaga stabilitas nasional, ternyata juga aparat penegak hukum sendiri yang tidak menjaga itu. Nasdem tidak ingin mempersalahkan siapa saja, baik itu institusinya, individunya. Kita ingin memberikan penegasan ulang kembali pada Rakernas ini. Supporting kita pada pemerintahan Presiden Prabowo ini bukan sekedar supporting yang lip service. Secara totalitas kita ingin memberikan dukungan. Secara totalitas dengan segala ketulusan dan kesungguhan hati. Pak Surya, Bapak tadi sudah menyampaikan dan juga menjadi sebuah digarisbawahi soal dukungan sepenuh hati tapi tetap berpijak pada fakta objektif. Itu Bapak sampaikan, yang baik jangan segan untuk kita katakan baik, jalankan dan teruskan. Yang kurang tepat jangan ragu untuk menyampaikan agar kita bisa perbaiki bersama. Tapi tolak ukur yang Bapak maksudkan, objektivitas ini seperti apa? Seperti yang Bapak sampaikan, politik yang dipertontonkan hari ini, politik yang subjektivitasnya tinggi, kepentingannya pragmatis, asal bos senang, seperti itu. Ya, ini kembali kepada kita semuanya. Bagaimanapun juga seperti saya katakan tadi, posisi daripada pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo ini adalah suatu yang kita harapkan memiliki tingkat keberhasilan yang jauh lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya. Ukuran kita di sana. Saya sudah katakan tadi, ini pikiran-pikiran yang dengan target yang begitu super strategis. Ini tidak mudah kita melaksanakan. Tapi telah dimulai kan? Dan harus dimulai kan ya Pak? Sudah dimulai. Iya. Cuman bagaimana sekarang kalau rakyat menyatakan apakah itu sudah ada hasilnya? Belum. 10 bulan terlalu cepat. Terlalu cepat untuk itu. Masih ada waktu kita untuk bersama-sama. Nah, maka suasana yang kondusif, suasana bangun kesadaran masyarakat untuk dalam kehidupan kesehariannya penuh dengan optimisme.
Itu perlu kita harus hadirkan segera. Masyarakat kita harapkan tidak terjebak pada pikiran-pikiran provokatif yang apatis, sinis. Itu merugikan kita semua. Jadi kalau ada propaganda yang kita anggap tidak tepat, atau kebijakan-kebijakan yang tidak tepat, katakanlah kebijakan Mahkamah Konstitusi misalnya. Iya. Itu sebagai satu contoh. Karena Nasdem bereaksi dengan hak politik yang dimiliki. Iya. Dia akan katakan itu salah, itu Mahkamah Konstitusi. Inkonstitusional disampaikan. Inkonstitusional. Untuk apa kita turutin itu? Nah, berbagai kebijakan lain banyak juga. Misalkan barangkali Nasdem sekarang menyorotin bagaimana upaya penegakan hukum selalu memakai kulit luar, aksesorisnya, dengan drama yang mendramatisir situasi. Menurut saya ini nggak bagus. Tidak tepat dalam kondisi seperti ini. Kita tentu konsisten untuk ikut membangun keyakinan publik agar taat kepada penegakan hukum, upaya-upaya penegakan hukum. Demikian juga katakanlah berbagai permasalahan kita dalam keseharian kita berbangsa dan bernegara. Kita juga tidak boleh hanya sekedar pendekatannya aksesoris kulit luar, substansinya, soulnya. Kalau kita mau penegakan hukum itu berhasil, maka bangun kesadaran masyarakat agar bagaimana kita mengupayakan agar dia taat kepada hukum. Tindakan-tindakan sporadis, represif, pakai drama, tunjukin ABC, bilang OTT, dalam terminologi OTT plus menurut saya. Karena apa yang saya pahami ya, OTT ya ada peristiwa di satu tempat, ada yang menerima, ada yang memberi, tertangkap basah gitu. Tertangkap basah tangan. Jangan satu di Sumatera, satu di Jawa, kita bilang OTT. Model apa seperti ini? Ini kebohongan publik juga kita hari. Kenapa upaya penegakan hukum itu sekarang terkesan memang mengedepankan, kalau Bapak katakan drama, sensasi, OTT, lalu kemudian mungkin menunjukkan barang bukti triliunan, miliaran. Kenapa akhirnya panggung itu lebih dicari? Dia nggak confident pada crops-nya, pada misi amanah yang harus dijalankan secara profesional. Ada faktor ego sektoral juga yang kita tidak tahu. Saya harus jujur mengatakan bisa saja. Mungkin institusi penegakan hukum yang lain dianggap lebih hebat daripada satu institusi yang merasa ini kita kurang hebat sekarang ini. Bikin saja gebrakan supaya populer, ya. Ini kita gaduh dalam situasi seperti ini. Di sini saya harus menyatakan secara jujur, Nasdem ingin mengkoreksi dengan seluruh hati. Cukuplah sudah. Jangan lagi bikin upaya penegakan hukum dengan drama, ya kan? Cepat-cepat kita kasih orang pakai jaket orange, rompi. Nah, beberapa waktu kemudian, akhirnya dia dapat amnesti dia. Dapat abolisi. Ini juga bukan proses pendidikan yang baik menurut saya. Dalam konteks wajib kita menjaga stabilitas nasional, ternyata juga aparat penegak hukum sendiri yang tidak menjaga itu, Pak Surya. Dan tidak ada role model yang baik gitu. Nasdem tidak ingin mempersalahkan siapa saja, baik itu institusinya, individunya, termasuk diri kita sendiri. Tapi mari kita jadikan ini sebagai bahan kajian kita bersama. Untuk apa kita? Dengan keinginan pemerintahan sendiri agar pembangunan ekonomi kita ini mendapatkan upaya peningkatan economical growth yang demikian rupa signifikan. Presiden sendiri bahkan mau punya target sampai 8%. Itu hanya bisa mungkin ketika iklim kondisi yang ada dalam keadaan yang kondusif, tenang, optimis. Kalau orang takut di mana-mana, situasi itu jauh dari yang diharapkan. Situasi itu jauh daripada yang diharapkan. Ini kita sayangkan kembali. Nah, kalaupun kita ingin mengkoreksi, ini kita koreksi. Karena jelas institusi ini koreksi ya Pak, bukan bela diri. Bukan, untuk apa kita bela diri? Penegakan hukum jalan aja, tindak aja siapa saja. Yang bersalah. Tidaklah. Tapi bukan karena rasa faktor kita mencari-cari masalah. Mencari-cari urusan supaya daerah kena masalah.
Itu terlalu sedih kita Ya. bernegara seperti ini. Ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Suasana sekarang yang saya serap dari masyarakat, dari berbagai kalangan, ada suasana yang mereka katakan, kenapa harus begini? Ya. Nah, Membingungkan. pertanyaan ini sendiri sudah menggugah kita. Nah, untuk itulah kita harus bantu pemerintahan ini. Menjelaskan Ya. dan memberikan pikiran-pikiran dari apa yang kita pahamin. Kita sendiri juga perlu dikoreksi, nggak ada masalah. Supaya ada pemahaman yang sama, Supaya ada pemahaman yang ada sama. check and balance, saling mengawasi dengan konsensus yang Dengan dilihat. kebebasan sosial media, Ya. dengan berbagai macam kebebasan yang ada hari ini. Tidak mudah. Tapi negeri ini harus tetap berjalan terus. Kita harus bisa membangun optimisme kita. Bahwasanya karunia yang Maha Pencipta kepada negeri ini yang begitu hebat. Sebenarnya kita bisa akan jauh lebih hebat lagi ke depan Ya. kalau kita bersama-sama menyadari dan meletakkan kepentingan negeri ini di atas kepentingan yang sempit. Seperti apa Bapak melihat bahwa salah satu tanggung jawab partai politik juga menciptakan keteladanan? Karena memang tidak ada lagi budaya malu, sportivitas, gentleman, mau mengakuin kekurangan dan kebodohan diri. Kapan kita bisa maju? Partai politik yang kita pahamin ini di dalam sistem dan negara konstitusi yang kita miliki memiliki beberapa banyak hak privilege yang tidak dimiliki oleh institusi-institusi lainnya di luar partai politik. Mulai kita memilih presiden, gubernur, bupati, wali kota, membuat undang-undang, merubah undang-undang, termasuk melahirkan KPK, itu dari hak-hak privilege partai politik yang ada di negeri ini. Tetapi apakah dengan hak-hak privilege yang kita miliki demikian itu, kita merasa kita hanya berhak untuk menikmati hak privilege itu? Rakyat pasti menyatakan itu tidak benar. Itu salah kontekstual cara berpikirnya. Karena di samping hak-hak yang kita miliki, secara automatically juga harus built-in di diri kita kewajiban-kewajiban yang harus kita sertakan. Nah, salah satu kewajiban utamanya adalah proses pendidikan politik yang terus berkelanjutan dari waktu ke waktu untuk membangun kesadaran publik. Membangun kesadaran publik ini untuk melahirkan sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Memberikan juga pemahaman yang sama bahwa institusi partai politik ini mampu memberikan kontribusi yang lebih berarti. Pak Surya, tadi Bapak sempat juga menyampaikan ekspresi aspirasi dari masyarakat kan saat ini sudah banyak salurannya, media sosial, netizen juga menyuarakan soal ketimpangan, ketidakadilan sosial. Bagaimana Bapak melihat itu? Termasuk juga ada gerakan-gerakan, bahkan sekarang mengkaitkan dengan anime yang terkenal itu gitu. Bagaimana Bapak melihat? Apakah itu kritik atau itu titik untuk membuat kegaduhan yang mengganggu stabilitas kita? Kalau kita tidak manage secara baik, ya dia akan menimbulkan efek negatif. Nah, disitulah komunikasi politik yang harus bisa terjaga sedemikian rupa. Tidak ada yang kaku di sini. Semuanya memang menempatkan kepentingan nasional, ya kan? Saling menghormati. Kita kan punya prinsip dasar sebagai satu bangsa yang penuh dengan toleransi, Iya. penuh dengan solidarity di antara kita. Kenapa kita harus buang kekuatan ini menjadi kelemahan? Seakan-akan kita berjarak, saling tidak mengenal satu sama lain, Atau bahkan saling curiga loh, Pak. atau saling curiga Iya, satu kan? sama lain. Nah, ini memperlambat keinginan kita bersama agar bangsa ini lebih maju ke depan. Janganlah. Yang paling penting justru dalam pengamatan saya hari ini,
lebih banyaknya hadir ke nilai-nilai keteladanan yang bisa diperankan oleh setiap anak bangsa ini. Nilai-nilai keteladanan dengan satu sistem dan demokrasi kita yang super liberal seperti ini memang tidak mudah. Dia harus disupervisi. Siapa yang mampu mensupervisi ini? Ada dua. Satu, pemerintah sendiri. Proses pendidikan dan menghadirkan keteladanan lahir dari berbagai kebijakan dan tentu daripada katakanlah mereka yang mendapatkan mandat hadir di dalam pemerintahan. Kedua, para pemuka dan elit masyarakat. Kita siap melihat kehadirannya. Tapi kalau nilai-nilai keteladanan itu tidak ada, percayalah, berbagai macam kebijakan yang paling hebat, sehebat-hebatnya, kita tidak akan mendapatkan aplikasinya, hasilnya seperti apa yang kita harapkan. Maka kenapa kita mementingkan hadirnya nilai-nilai keteladanan ini? Karena kalau tidak, kita terjebak pada pendekatan yang saya katakan tadi, kulit luar. Kita merasa sesuatu ada yang kurang karena kebijakan ini, buat lagi undang-undang baru. Kita suka membuat undang-undang, tambahan undang-undang dari waktu ke waktu, tanpa pernah memperhatikan sejauh mana ketaatan rakyat masyarakat terhadap kepatuhan terhadap undang-undang itu. Ini kan ironis sekali. Negeri yang banyak undang-undang. Karena nggak nyampe mungkin Pak apa yang diaspirasikan oleh masyarakat. Pokoknya ada missing link di sini. Gap kan Pak? Ada gap di sini. Ini yang menjadi concern kita bersama. Sayang, 1000 kali sayang, kalau kita mau katakan maju, dengan semua karunia yang kita miliki tadi, ya kita tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya kekayaan alam kita, demografi kita, posisi strategis kita. Tapi juga kemampuan intelektualitas kita membangun peradaban bangsa ini. Ini misi besar bersama bagi kita. Dan disinilah perlu keteladanan. Keteladanan memang lebih banyak mengandung syarat dengan nilai sacrifice, pengorbanan. Nggak semua loh Pak mau melakukan pengorbanan demi kepentingan yang lebih luas jika belum selesai dengan dirinya sendiri. Di situ masyarakat menunggu kepopuleran kepada siapapun yang masuk dalam kategori mereka, anak-anak bangsa yang dapat kesempatan dengan status sosial yang hebat, kedudukan yang hebat, ya kan, kemampuan ekonomi yang hebat. Bahkan kemampuan daya intelektualitas juga yang hebat. Mereka akan mempertanyakan sejauh mana keteladanan yang mereka kontribusikan kepada bangsa ini. Tapi keteladanan juga dipertanyakan ke partai politik Pak. Salah satunya adalah tujuannya pendidikan politik. Sepertinya juga partai politik hari ini juga banyak jauh padahal menjadi jembatan aspirasi publik, wakil rakyat. Seperti apa Bapak melihat bahwa salah satu tanggung jawab partai politik juga menciptakan keteladanan dan sepertinya tidak banyak partai yang melihat keteladanan itu penting untuk pembangunan masyarakat ke depan. Ya, dengan segala penghormatan kepada semua institusi partai politik termasuk Nasdem. Berulang kali di mana saja saya sudah tekankan. Begitu hebat hak privilege yang dimiliki institusi partai politik dalam sistem ketatanegaraan kita. Dari mulai memilih presiden, gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, buat undang-undang, merubah undang-undang, ini semuanya ada hak-hak partai politik yang diberikan oleh konstitusi kita. Tapi sisi lain, apakah partai politik tidak punya kewajiban? Pastilah. Maju mundurnya pola pikir masyarakat ini, kontribusi partai politik besar sekali. Jadi kalau bangsa kita sebut, ini masih bangsa yang tingkat peradabannya nggak baik, ini kurang ini dibandingkan dengan bangsa yang lain. Di situ posisi dan peran partai politik pasti ikut bertanggung jawab. Jadi budaya malu hadir nggak di tengah-tengah kehidupan kita ini? Kalau memang tidak hadir lagi budaya malu, sportivitas, gentleman, mau mengakuin kekurangan dan kebodohan diri. Tidak hanya semata-mata menghardik orang, menunjuk pada kesalahan orang. Kapan kita bisa maju? Tapi sulit sepertinya Pak membayangkan elitis hari ini menunjukkan budaya malu, budaya tahu diri, bahkan pengorbanan. Ya saya katakan ini perjuangan yang tidak mudah. Bangsa ini sudah banyak karunia yang kita miliki.
yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Tapi yang Maha Kuasa kasih juga tantangan bagi bangsa ini. Bangsa Indonesia, mentalitas Anda sejauh apa sih? Disiplin Anda sejauh apa sih? Kecintaan Anda pada negeri ini apa kecintaan yang semu atau sungguhnya ada di kalbu sanubari Anda? Nah, ini masing-masing harus bertanya pada dirinya sendiri dan memberikan jawaban pada dirinya sendiri. Mau dikenang sebagai apa tanggung jawab dan amanah yang diberikan itu ya Pak? Jadi memang kalau kita tidak lagi menganggap bahwasanya kekuatan moral forces itu adalah sebagai sesuatu yang amat kita perlukan dalam kehidupan kebangsaan kita, cilaka kita ini. Moral forces. Jadi bukan hanya kebijakan yang hebat, tapi juga kebijakan yang disertai dengan etika dan moral yang kuat. Nah ini tugas partai politik tadi menyangkutnya, ya paling harus memberikan contoh dalam soal ini. Itu memang itu yang diharapkan oleh bangsa ini. Takutkah mereka jika tidak melakukan amanah dan role model yang diharapkan, mereka akan mendapatkan sanksi dari masyarakat? Kita melihat sepertinya suara masyarakat saat ini dianggap angin lalu saja, Pak. Tapi kan ada konsekuensi yang lebih besar ketika tidak nyambung antara aspirasi masyarakat dengan yang mereka rasakan. Saya harus jujur mengakui bahwasanya sikap dan semangat keterus-terangan mengakui kekurangan dan berupaya memperbaiki kekurangan itu jauh lebih baik daripada kita bersilat lidah dan berargumentasi di antara kita terhadap sesuatu yang kita sebenarnya pahamin bahwasanya kita belum melakukan itu. Tidak apa-apa. Hari ini kita belum menyadarin itu, kita besok pagi mungkin menyadarin itu. Itu juga sudah satu sumbangsi yang baik untuk perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Kenapa? Pada dasarnya kodrat kita tidak ada yang sempurna. Sama juga institusi-institusi partai politik ini mana ada kesalahan, kesilapan, kebodohan. Tapi itu proses ya Pak sebenarnya ya. Tapi yang kita mau bahwa kan proses ini berjalan ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu. Ya kita semua ini kan sebangsa dan setanah air. Bagaimana kita menempatkan perasaan ketidaksukaan, kebencian itu yang paling terdepan, baru objektivitas menyusul. Belakangan, ya. Jangan. Ya. Objektivitasnya harus di depan. Apa yang jadi masalah? Nah, baru kita menerima dan berupaya untuk mengatasi. Kalaupun itu ada perbedaan ya Pak. Itu harapan saya. Pak, kalau kemudian sempat tadi Bapak sampaikan soal putusan MK, dan itu kita kritik ketika kita merasa bahwa itu tidak sesuai dengan konstitusi. Tapi catatan setiap pemilu, terutama pemilu serentak yang baru digelar kemarin, biaya yang sangat besar. Hasilnya juga belum dianggap sebagai tokoh-tokoh yang optimal. Bahkan ini juga catatan Nasdem, didominasi oleh politik uang. Menyambung diskusi kita dan jawaban Pak Surya tadi, bagaimana sih Pak kita memperbaiki sistem pemilu yang juga akan berdampak kepada perbaikan demokrasi kita ke depan? Ya. Berbasic pada bangun kesadaran publik, kemampuan dia untuk mencernakan ruang yang tersedia sedemikian rupa. Faktanya kita ini sekarang sudah menganut model dan sistem demokrasi yang super bebas. Konsekuensinya, spirit dan semangat individualistik itu semakin menaik. Aspek pendekatan transaksional yang materialistik itu tidak bisa terhindarkan. Dan dari waktu ke waktu dari pemilu ke pemilu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bagaimana kita harus menghilangkan ini? Jawabannya nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak? Nggak mungkin. Kita sudah berada pada posisi ini. Tetapi yang memungkinkan adalah bagaimana kita menurunkan ekses dari praktek-praktek. Dari praktek yang sepertinya tidak kita hormatin bersama. Disitulah pentingnya hadir nilai-nilai sportivitas. Yang didukung oleh prinsip dasar budaya malu untuk sesuatu yang tidak pas. Kalau kita rasa ini pantas, tepat untuk menghargai hasil kerja seseorang, hal yang wajar sekali.
Tapi kalau kita hanya mengandalkan sesuatu yang memang dasarnya hanya pendekatan material semata-mata, Yang penting menang. ya kan, untuk satu suksesnya kompetisi, ya barangkali perlu kita koreksi. Harus ada ruang di mana sistem dan values yang tetap terjaga. Ya. Tidaklah dia mendominan, tapi itu tidak boleh hilang sama Iya. sekali. Itu pikiran saya. Bagaimana Bapak melihat semangat ini dalam perjalanan 80 tahun bangsa ini, Pak? Menjaga Rakyat masih berdaulat? bersatu, masih berdaulat. Tapi bagaimana memperkokohnya, memperkuat semangat itu, memperkuat spirit persatuan itu, memperkuat juga kedaulatan kita. Berikan sebuah tema kemandirian berpikir untuk kemajuan bangsa. Ini ingin memberikan penegasan bahwasanya yang dibutuhkan pemerintahan untuk melaksanakan program polisi kebijakan yang begitu amat strategis diperlukan dukungan yang sepenuh hati. Sepenuh hati artinya tetap berpijak pada fakta objektif yang ada dalam keseharian kita. Yang baik, janganlah segan-segan untuk menyatakan itu sudah berjalan baik. Jalankan, teruskan Bapak Presiden. Kalau yang tidak pas, jangan juga segan-segan menyatakan menurut Nasdem kurang pas itu. Perlu kita perbaiki bersama. Pak Surya, tema Rakernas kali ini adalah kemandirian berpikir untuk kemajuan bangsa. Saya tergelitik untuk menanyakan, kemandirian berpikir itu seperti apa dan kenapa itu menjadi salah satu fondasi untuk kemajuan bangsa ini? Ya, wajib sekali kita sebagai sosok individu ataupun kelompok, golongan dan seterusnya. Kalau kita sudah kehilangan kemandirian berpikir kita, sayang. Sepanjang kita bisa mampu mempertahankan kemandirian berpikir itu jauh lebih baik daripada kita tidak sama sekali memiliki kemandirian berpikir. Dia akan terus berinteraksi yang tidak akan berakhir. Tetapi kita berharap kemandirian berpikir dalam konotasi independensi banyak bisa mempertahankan pikiran-pikiran yang dia yakinin itu membawa nilai-nilai kebajikan. Nah, kita berharap kemandirian berpikir yang membawa nilai-nilai kebajikan ini memberikan satu sumbangsi yang memberikan ajas manfaat bagi proses pemahaman dan pendidikan politik yang ada di negeri ini. Itulah tema Rakernas tadi. Kemandirian berpikir itu kan juga tanpa ada intervensi dari luar, tanpa ada pihak yang mengancam idealisme kita, termasuk tingkat literasi, Pak. Nah. Bagaimana Bapak melihat itu? Intervensi dari manapun itu Bisa hal yang terjadi. wajar. Kita hidup di dunia. Kita mempunyai korelasi dan interrelationship di antara satu sama lain. Kita bukan hidup sendiri. Kita berhubungan dengan individu dan kita berhubungan dengan kelompok dan seterusnya. Jadi wajar sebenarnya. Jadi wajar saja. Tapi justru disitulah kita katakanlah kita coba bikin dengan istilah yang lebih populer, sederhana. Menjaga akal sehat dengan keyakinan hati sepenuhnya. Kemandirian berpikir juga. Menjaga akal sehat dengan kemandirian hati. Iya, keyakinan hati. Iya, Pak, itu sederhana loh Pak, menjaga akal sehat. Tapi sepertinya godaan dan cobaan juga datang bertubi-tubi, Pak. Bagaimana kita menjaga akal sehat sebagai elitis dan menjaga akal sehat sebagai rakyat? Itu adalah hak bagi setiap individu. Nasdem sebagai institusi partai politik, dia merasakan tepat sekali kalau dia bisa melahirkan pikiran dalam spirit dan semangat yang sama di antara seluruh kader Nasdem se-Indonesia. Kemandirian kita berpikir. Kita partai pendukung pemerintah. Kita berkeinginan suksesnya jalannya pemerintahan ini. Tapi bukan berarti
kita harus sama sekali tidak mampu dan tidak boleh untuk memberikan Pendapat. pandangan-pandangan kita, saran-saran kita, koreksi kita. Sayang sekali, berarti kita nggak ada artinya itu. Berarti nggak mandiri ya Pak? Ya kurang mandiri kita. Tapi kita tentu ada ukuran tersendiri. Seperti yang saya katakan tadi, kita menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan partai ini. Itu patokan kita. Untuk dan atas nama kemandirian berpikir, kita tidak boleh juga merusak kepentingan nasional. Iya. Untuk apa? Itu Tidak. kira-kira pandangan saya. Pak Surya, berkaitan dengan kemandirian berpikir yang tadi Bapak sampaikan, dan kita mungkin kaitkan dengan semangat peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Ada kata kuncinya, yaitu bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Bagaimana Bapak melihat semangat ini dalam perjalanan 80 tahun bangsa ini, Pak? Saya melihat semangat itu pasti kita miliki. Rakyat masih bersatu, menjaga Rakyat masih berdaulat? bersatu, masih berdaulat. Tapi bagaimana memperkokohnya, memperkuat semangat itu, memperkuat spirit persatuan itu, memperkuat juga kedaulatan kita. Nah, itu tugas kita bersama. Sehingga rakyat sejahtera dan Indonesia bisa jadi maju. Itu tujuan kita. Bagaimana Bapak melihat tantangan terbesar dari dalam negeri, domestik maupun di situasi global yang bisa dikatakan belum menentu ini? Amat sangat sederhana ketika kita tidak memahami dan tidak mau mengakui kelemahan kita. Sesederhana itu ya Pak sebenarnya Iya, ya? Kalau kita memahami dan kita mengetahui kelemahan kita, dan seterusnya kita bangkit untuk mengatasi permasalahan. Dari satu kelemahan menjadi kekuatan, ya kita akan hebat itu. Ini spirit yang harus kita tetap gelorakan Ya, sebagai satu bangsa. ya, Berbagai kesulitan, berbagai katakanlah rintangan yang kita hadapin, ya. tapi dengan keteguhan hati dan kecintaan kita untuk negeri ini, kita tetap harus memiliki dan menjaga marwah, spirit dan semangat yang ada. Ini bangsa kita, bukan bangsa orang lain. Dan Bapak yakin spirit itu masih ada di semua Ada. hati anak bangsa Pak? Dengan segala rintangan seperti saya katakan masih ada. Masih ada. Nah, ini yang harus kita jaga terus. Jangan kita biarkan dia Sendirian. dari hari ke hari mengalami proses demoralisasi. Ya, ya. Spirit kebangsaan kita adalah kekuatan kita bersama. Pak Surya, terakhir apa pesan Bapak dalam memperingati 80 tahun perjalanan bangsa ini? Kita punya target Indonesia Emas. Apa yang bisa Bapak sampaikan di situasi kita memperingati kemerdekaan, namun juga berbagai tantangan, terutama untuk kalangan anak muda sepertinya Pak? Ya, anak mudanya memang dia anak-anak muda kita. Dia yang betul-betul sekarang memiliki ruang dan waktu yang sesungguhnya untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Tidak lama lagi generasi senior seperti saya ini harus mereka mengambil posisi yang lebih tepat untuk bisa mendharmabaktikan kehadiran mereka sebagai pemimpin-pemimpin baru di negeri ini. Itu harapan kita. Tapi sekali lagi pesan saya, jangan buang energi secara percuma. Karena bertikai di antara kita dengan permasalahan-permasalahan tetek bengek. Hingga merendahkan harkat dan martabat kita sebagai satu bangsa. Ya. Isu-isu picisan, pertikaian picisan, Ya. itu bukan tantangan yang harusnya kita selesaikan. Itu hanya remah-remah sebenarnya Pak ya? Kebodohan, kemiskinan, ini merupakan musuh kita bersama, tantangan kita bersama. Perkuat semangat kita dalam semangat kekitaan sebagai satu bangsa. Jangan hari ini pemimpin yang naik kita berikan puja-puji setinggi langit. Besok pemimpin ini turun, kita berikan caci maki sampai ke mahkamah bumi. Saya pikir bukan ekstrim pikiran-pikiran yang seperti ini yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Atas nama kekecewaan sekalipun Pak? Atas nama apapun itu. Kita bangsa yang bermartabat. Dalam ajaran agama apapun itu. Dalam norma apapun itu. Nah, ini harapan saya.
Ya. Selamat kita memasukin usia proklamasi 17 Agustus nanti, Iya. yang ke-80. Dan tetaplah berbangga hati sebagai anak bangsa Indonesia. Baik, Pak Surya terima kasih banyak untuk wawancara ini. Semoga kita bisa petik maknanya. Role model butuh apa? Pembangunan bangsa ini tidak butuh kegaduhan. Kita perlu persatuan demi target kesejahteraan yang lebih baik. Terima kasih banyak Pak Surya. Terima kasih, Epi. Saya doakan sukses untuk Pak Surya dan Partai Ya, terima Nasdem. kasih. Dan pemirsa, dari Rakernas ini diharapkan lahirnya tekad dan juga gagasan untuk kepentingan bangsa, meneguhkan komitmen menjaga persatuan, membangun negeri dengan kemandirian. Semoga Partai Nasdem terus menjadi pilar persatuan, penggerak perubahan, dan juga penjaga harapan. Saya Afel Malik undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.